Yo minasan, dalam bahasan video kali ini Min akan membahas tentang tingkatan penyihir Jujutsu Kaisen. Apakah dari tingkat 4 ataupun tingkat terbawah sampai tingkat special grade ya, yang katanya adalah tingkatan penyihir Jujutsu Kaisen yang paling kuat. Langsung aja tanpa berlama-lama kita ke pembahasan videonya guys, check it out. Penyihir Jujutsu adalah orang-orang yang dilatih dan dipekerjakan oleh dua sekolah Jujutsu di Jepang ya, untuk melindungi manusia dari roh kutukan. Manusia yang mampu menggunakan Jujutsu disebut sebagai Jutsushi. Berbeda tentunya ya dengan pengguna Jujutsu jahat yang dikenal sebagai Jusoushi. Untuk orang yang tidak bisa menggunakan Jujutsu disebut sebagai Hijutsushi. Penyihir Jujutsu sudah ada selama ribuan tahun. Sampai saat ini tidak diketahui berapa lama manusia bisa menggunakan Jujutsu. Maksudnya itu sampai umur berapanya ya. Raja Kutukan mengklaim kalau penyihir Jujutsu sudah menjadi masalah di setiap era. Pertarungan antara penyihir Jujutsu dengan kutukan sudah berlangsung selama ribuan tahun. Penyihir Jujutsu bekerja secara diam-diam untuk melindungi umat manusia. Di era modern saja nih ya, 3 keluarga dan petinggi Jujutsu sudah membuat aturan sedemikian rupa. Untuk menjadi penyihir Jutsu, seseorang biasanya memiliki energi kutukan yang tinggi dan teknik kutukan dengan bakat bawaan sejak lahir. Namun, ada orang yang tidak memiliki teknik kutukan seperti Itadori Yuji dan tidak memiliki kemampuan untuk mengontrol energi terkutuknya seperti Maki Zenin, tetapi dirinya ini bisa menggunakan alat terkutuk untuk membasmi kutukannya. Mereka semua bersekolah di Tokyo ataupun Kyoto. Di sana, mereka diajari tentang Jujutsu ataupun menggunakan kemampuannya untuk membasmi kutukan. Setelah lulus nih ya, mereka ini bisa bekerja sebagai penyihir Jujutsu dan mendapat gaji dalam membasmi roh kutukan. Selain itu, mereka harus bisa memastikan apakah itu roh kutukan atau pengguna kutukan dalam menjalani misi mereka. Sekolah Jujutsu mengamankan objek kutukan kelas khusus yang tidak dapat dihancurkan seperti Ryomen Sukuna, yang akhirnya terbagi menjadi 20 jari yang berbeda. Gojo Satoru meyakini untuk menjadi penyihir Jujutsu memang perlu sedikit gila. Seseorang yang tidak bisa mengatasi monster aneh ataupun adegan mengerikan sebaiknya jangan menjadi penyihir Jujutsu. Beberapa manusia yang mampu menggunakan Jujutsu bisa saja menggunakannya untuk kejahatan dan menyakiti orang-orang di sekitarnya ya, karena menawarkan kehidupan yang lebih mudah ketimbang menjadi penyihir Jujutsu dan harus bersekolah. Untuk orang-orang tertentu seperti Itadori Yuji maupun Yuta Okkotsu, mereka ini dipandang sebelah mata, bahkan dianggap sebagai ancaman yang membahayakan para penyihir lainnya. Yuta dijatuhi hukuman eksekusi karena dirinya adalah manusia terkutuk. Sedangkan untuk Itadori Yuji dijatuhi hukuman yang sama karena dirinya adalah wadah dari Sukuna dan sudah memakan jari dari Sukuna. Suguru Geto awalnya percaya kalau penyihir Jujutsu ada untuk melindungi yang lemah, tapi setelah bertahun-tahun lamanya, dirinya ini merasa akhirnya nggak terlihat dan terkesan, sampai kapan sih kita melindungi masyarakat? Nah, Yuki Tsukumo menjelaskan kepada Geto kalau sekolah Jujutsu ini hanya melawan gejalanya saja, bukan akar dari roh kutukannya. Hal ini menjadi kesalahpahaman karena Geto salah menangkap mungkin ya maksud dari perkataan Yuki. Dari sanalah Geto berkeinginan kuat untuk membasmi non-penyihir atau masyarakat biasa. Jika masyarakat biasa dihabisi, maka kutukan pun akan semakin berkurang dong. Dirinya mampu membangun aliansi dengan penyihir Jutsu jahat dan mempunyai visi yang sama. Mereka merasa kalau kehidupan penyihir Jutsu ditentukan oleh masyarakat biasa tanpa penghargaan atas tindakan yang sudah mereka lakukan selama ini. Para penyihir Jutsu melawan kutukan dan mengusirnya dengan Jujutsu juga. Ada juga nih penyihir Jutsu yang dipersenjatai dengan alat kutukan ataupun pertarungan jarak dekat yang diperkuat dengan energi kutukan. Intinya sih banyak cara ya untuk mengusir roh kutukan. Ada pula pengguna Shikigami yang bisa memanggil roh kutukan untuk melawan kutukan juga. 3 keluarga penyihir Jutsu dianggap sebagai tokoh yang sangat dihormati dan mempunyai pengaruh paling besar karena teknik kutukan yang diturunkan dari generasi ke generasinya. Ada sistem peringkat untuk semua penyihir Jutsu, dimulai dari tingkat 4 sampai tingkat spesial. Misi yang ditugaskan pada penyihir Jutsu akan sesuai dengan peringkatnya. Penyihir Jutsu yang sudah lulus bisa mendapatkan lebih banyak uang. Terus bang, gimana peringkatnya supaya bisa naik?
Peringkatnya bisa naik apabila terus menjalankan misi atau ada rekomendasi dari penyihir jutsu yang lebih tinggi ya, dan persetujuan dari salah satu atasan. Umumnya, mereka yang mulai masuk di sekolah Jujutsu akan mulai dari tingkat 4. Sekarang mari kita bahas tingkatan penyihir di Jujutsu Kaisen. Pertama, Grade 4. Grade 4 adalah peringkat yang diperuntukkan untuk orang lemah dan tidak berpengalaman. Maki Zenin adalah satu-satunya Grade 4, tetapi ini pun karena keluarga Zenin menahannya dari promosi jabatan. Dua, Grade 3. Grade 3 adalah peringkat rata-rata yang dimiliki oleh penyihir jutsu, terutama siswa-siswa yang ada di sana. Ada Nobara, Mai Zenin, dan Kasumi Miwa. 3. Grade 2. Grade 2 adalah tingkat rata-rata di atas penyihir jutsu biasa. Sangat luar biasa untuk mencapai tahap ini karena mereka bisa mengerjakan tugasnya sendiri. Apabila ada seorang siswa yang baru mendaftar sebagai penyihir kemudian langsung grade 2, maka bisa dibilang orang itu jenius. Ada Megumi Fushiguro, Takuma Ino, dan Panda. 4. Semi-Grade 1. Semi-Grade 1 adalah para penyihir jutsu yang sudah menyelesaikan misi mentornya, atau bisa dibilang pendampingnya dengan hasil yang memuaskan. Ada Norito Shikamo, Inumaki, dan Kokichi Muta. 5. Grade 1. Grade 1 adalah penyihir jutsu dengan status tertinggi yang cocok untuk memimpin masyarakat. Tingkat bahaya dalam misi yang dilakukan memang berbeda dengan grade di bawahnya. Ada Aoi Todo, Mei Mei, dan Kento Nanami. 6. Special Grade 1. Kepala keluarga Zenin yaitu Naobito Zenin adalah Special Grade 1. Tidak hanya itu saja, anggota keluarga Zenin yang lain memiliki peringkat yang sama. 7 atau terakhir, Special Grade. Special Grade adalah penyihir dengan kekuatan luar biasa. Bahkan, potensinya ini bisa dibilang tidak terukur loh, menjadikan mereka sebagai pribadi yang unik dan eksklusif. Hanya ada 4 penyihir jutsu yang terdaftar sebagai Special Grade. Ada Gojo Satoru, Geto, Yuki Tsukumo, dan terakhir ada Yuta Okkotsu guys. Sekian bahasan video kali ini tentang tingkatan penyihir Jujutsu Kaisen. Kalau kalian ada masukan ataupun saran mengenai pembahasan video kali ini, silahkan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe, dan share teman-teman kalian. Dan seru media sosial kalian supaya channel ini makin maju lagi. Dan tentunya lebih dikenal banyak orang guys. Oh iya, hampir lupa nih satu lagi. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton habis videonya. Karena anime bukan kartun. Goodbye.